Halo sahabat beta, bagaimana kabar hari ini? Semoga sahabat beta selalu diberikan kesehatan. Sahabat beta, hari ini saya berada di kantor DPRD Kabupaten Kudus. Hari ini ada rapat Komisi D bersama dengan perwakilan RMI dan PD Muhammadiyah. Selain itu, rapat tersebut juga mendatangkan perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Kesra, dan Kemenak. Jadi rapat ini yakni fokus pada tindak lanjut RKB dari pesantren untuk ditindaklanjuti. Jadi pesantren kemarin pada rapat sebelumnya diminta untuk mendata kebutuhan alat kesehatan yang digunakan untuk persiapan new normal di pondok pesantren. Jadi bagaimana informasinya berikut liputan. Sahabat, ini saya sudah di depan ruang dewan yang untuk digunakan rapat antara Komisi D dengan OPD dan RMI. Jadi pembicaraan hari ini yakni rapat lanjutan mengenai rekomendasi alat kesehatan, fasilitas alat kesehatan yang dibutuhkan oleh pihak pesantren untuk persiapan new normal. Jadi hari ini ada rapat lanjutan terkait usulan tersebut dari RMI dan hari ini sedang dibahas dalam. Jadi untuk informasi lebih lanjut ikut terus liputan saya. Hasil rapid test itu nanti kalau memang reaktif di RSUD kita sudah ada alat PCR. Nah itu. Tapi akurasinya kan tidak terlalu rapid test. Nah, dengan biaya sekitar 200 lebih. Kudus maupun di jalan itu kebijakan masing-masing pesantren. Jadi kami tidak bisa hasil rapat mulai dari hari Kamis, hari Jumat, terus kemudian hari Senin. Nah sekarang yang keempat kalinya melakukan sebagainya. Barangkali dikasih dana membutuhkan dalam jumlah 3,3 seluruh Kabupaten Kudus yang di pondok pesantren sampai ke sekecil itu untuk yang sangat penting sekali. Karena hanya sendiko dawuh dari pemerintah daerah kabupaten apa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk RKB santri pondok pesantren gimana, Pak? Untuk RKB-nya yang saya ajukan untuk saat ini dan belum masih ada perubahan, hanya proposal yang awal ini ada 3,364210 dari 3.364.210 juta. Itu dari berapa pesantren, Pak? Ini dari 114 pesantren. Dan jumlah santrinya yang saat ini ada 21.213. Kemudian ada data ustadznya itu ada 2.205. Kemudian data jumlah pengasuhnya ada 286. Kemudian jumlah pengasuhnya atau jumlah kiainya. Jadi nanti rencana teknis gimana, Pak? Untuk teknis semuanya nanti kita include sama Kesra Kabupaten. Jadi nanti untuk pengadaan dan lain sebagainya nanti kerjasama dengan Kesra Kabupaten, dan dari Kemenak itu hanya memfasilitasi validasi pengolahan data yang valid. Pak, untuk RKB sendiri tuh itemnya berapa? Di antaranya apa semua, Pak? Untuk RKB itu itemnya ada ini terminal gun ya, terus kemudian wastafel portable, kemudian alat semprot, kemudian bajunya, kemudian sarung tangan, kemudian ada masker, kemudian ada hand sanitizer-nya itu juga ada, kemudian untuk pembersih lantai, sapu, kemudian alat pel, kemudian tempat sampah itu yang diusulkan dari pondok pesantren. protokol
COVID. Pada hari ini Pak, kelanjutan dari kemarin sudah dijelaskan Pak. Alhamdulillah semua OPD kepalanya datang semua, karena rapat ini harus melibatkan semua OPD karena kebutuhan santri tidak hanya alat kesehatan untuk menghadapi corona, tetapi juga pelatihan cara penyemprotan disinfektan yang nantinya akan dilatih oleh BPBD, termasuk santri juga kebutuhan imunitas, butuh bantuan sembako. Begitu juga memastikan bahwa hibah ini benar-benar bisa dilaksanakan, termasuk dari BPKAD, anggaran sudah siap, dari Kesra serta DKK, dari sisi pengadaan juga sudah siap, dari sisi LKB, dari RMP dan PD Muhammadiyah juga sudah siap. Cuma perlu ada validasi dan verifikasi oleh Kemenag dan Kesra. Setelah divalidasi dan diverifikasi, nanti direview oleh inspektorat. Setelah direview, nanti tinggal Bupati mengeluarkan SK untuk diberikan barangnya ke pesantren-pesantren. Berarti ini tahapannya tinggal? Ini tahapannya tinggal verifikasi. Setelah verifikasi nanti direview oleh inspektorat. Hibah yang diberikan nanti berupa barang? Hibah yang diberikan memang bisa dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang. Tetapi kalau dalam bentuk uang itu repotnya LPG. Karena lembaga pendidikan yang ada di pesantren beda dengan lembaga pendidikan formal. Mereka sudah terbiasa menangani hibah dalam bentuk uang, sedangkan pesantren kan jarang. Nah, untuk mempermudah proses pengadaan barang ini, sebaiknya pesantren tidak diberi dalam bentuk uang. Nanti repot kalau dalam bentuk barang. Bisa dalam bentuk barang langsung bisa digunakan, dilatih, terus langsung bisa digunakan. Sementara hasil rekap dari 114 pesantren yang ada di Kabupaten Brebes, ini mereka semua yang bukan kami, bukan Kemenag, mereka merekap totalnya 3,3 miliar untuk kebutuhan sarana pendidikan, sarana kesehatan. Isi dari apa saja itu Pak? Di antaranya itu satu itemnya ada peralatan disinfektan, termogan, ada wastafel portable, terus kemudian hand sanitizer, terus kemudian ada masker. Jadi peralatan mereka peralatan yang standar protokol kesehatan. Yang selanjutnya kami juga akan memfasilitasi kepulangan santri Kudus yang akan pulang ke pondok pesantren di Kudus. Mungkin nanti pemerintah bisa menyiapkan sarana armada supaya santri berangkat dari Kudus ke Jawa Timur atau ke Jawa Barat atau ke Jawa Tengah itu tidak kontak dengan masyarakat lain, biar kita antar dalam kita kirim melalui armada bis atau elop atau yang lain. Untuk nanti yang masih di luar daerah atau gimana? Untuk Kudus ke pesantren dari luar daerah ke pesantren Kudus, masing-masing pondok pesantren kan sudah mengeluarkan aturan bagi santri yang mau pulang ke pesantren Kudus. Mereka harus karantina mandiri selama 14 hari di rumah. Setelah itu terus tes di dinas kesehatan maupun di rumah sakit atau di puskesmas dengan melampirkan surat kesehatan. Artinya mereka sebelum berangkat sudah dipersiapkan. Pak, dari Ponpes apakah ada keluhan untuk Pak, mau mengajukan rapid test atau swab dari Kudus sendiri Pak? Untuk rapid test itu kemarin sudah kami sampaikan bahwa memang masing-masing pondok itu bisa mengusulkan rapid test, tapi yang melakukan itu harus petugas kesehatan di puskesmas maupun di rumah sakit.
Karena yang menganalisa hasil rapid test reaktif atau non reaktif yang tahu kan dari tenaga kesehatan. Kalau memang itu reaktif, ya nanti secepatnya bisa di swab di RSUD. Kalau itu nanti diberikan kepada pesantren, nanti menambah beban lagi kepada pondok pesantren. Biar ini dilakukan sesuai dengan ahlinya. Ini kan kasus COVID di Kudus meningkat terus ya Pak. Ya. Dengan mungkin nanti adanya gelombang kepulangan santri gimana itu Pak? Apakah masih tetap bisa dijalankan kalau menurut ini? Ya, memang hampir semua daerah, tidak hanya di Kudus, di Jepara pun juga sama. Iya. Nah, artinya kita tidak perlu panik, tapi waspada. Pertemuan kali ini bagian ikhtiar kita untuk mewaspadai itu. Jadi tidak perlu takut, tapi kita tetap waspada dengan membangun kesadaran dan selalu sosialisasi ke pesantren dan komunitas-komunitas masyarakat lainnya. Sekarang klasternya bukan ke desa lagi, tapi klasternya mulai ke komunitas-komunitas, mulai komunitas pedagang, komunitas PKL, komunitas pesantren, dan itu harus waspada. Makanya komunitas pesantren ini harus dipersiapkan sarana kesehatan supaya tidak menjadi klaster penyebaran COVID. Itulah liputan saya hari ini di kantor DPRD Kabupaten Kudus. Semoga bantuan fasilitas kesehatan yang nantinya diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kudus bisa bermanfaat bagi para pondok pesantren. Jadi infonya nanti untuk secara teknis rapat tersebut akan dilanjutkan pada hari Rabu mendatang. Berikut informasi dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel-channel Dewi tadi.